Dikenal dari buahnya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Sahabat Iktus, waspada terhadap nabi palsu, serigala berbulu domba, menggambarkan orang-orang yang menyebarkan pengajaran palsu di tengah-tengah gereja. Mereka pura-pura saleh, pura-pura cinta Tuhan, pura-pura rohani, dan bahkan pura-pura menjadi pengajar yang tulus dan benar. Lalu jika nabi-nabi palsu ini telah menyamar sebagai domba, bagaimana kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang palsu? Yesus memberikan cara untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa artinya buah? Dapat berarti ajaran atau pengaruh ajaran. Lebih dalam mendapatkan pengertian kehidupan. Jadi, cara untuk mengenal nabi yang benar dan palsu adalah dengan melihat bagaimana kehidupan nabi itu. Beberapa hal ini menjadi catatan penting. 1. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik adalah hasil atau akibat dari pohon yang baik. Penyebabnya adalah pohon yang baik. Namun, untuk mengenal suatu pohon baik atau tidak, maka secara fisik kita melihat dari buahnya atau yang dihasilkannya. Hati-hati untuk tidak membaliknya. Perbuatan bukan penyebab seseorang diselamatkan. Sebaliknya, karena seseorang telah diselamatkan melalui iman yang sejati, maka ia menghasilkan perbuatan baik yang berkenan oleh Allah. 2. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki roh Allah dalam hidupnya tidak menghasilkan buah roh? Bandingkan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tuhan Yesus memberikan penegasan mengenai apa yang terjadi pada hari terakhir. Nabi palsu akan bermunculan dengan seruannya kepada Tuhan, menyatakan nubuatan tentang Tuhan, mengusir setan, dan melakukan mujizat demi nama Tuhan. Namun, jika ia tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, maka ini menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang belum memiliki iman yang sejati. 3. Pohon yang tidak baik pasti ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 19. Bukan berarti keselamatan ditentukan dari perbuatan baik. Tidak. Melainkan perbuatan yang tidak baik menunjukkan ia belum memiliki iman yang sejati. Pasti dibuang ke dalam api adalah kebinasaan di dalam neraka. Bahkan meskipun mereka menyebut nama Tuhan dalam pemberitaan, namun ternyata Tuhan tidak mengenalnya. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 23. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah imanku yang sejati telah menghasilkan buah perbuatan baik dalam hidupku? Apa saja perbuatan yang tidak baik yang masih kuhasilkan, yang tidak menunjukkan identitasku sebagai anak Allah? Bagaimana caraku membedakan mana nabi yang benar dan yang palsu? Tuhan Yesus, berikanlah kewaspadaan kepadaku untuk membedakan mana pemimpin yang mengajarkan kebenaran dan pemimpin yang palsu. Tolonglah aku agar tidak terkecoh berbagai karunia dan tanda mujizat, tetapi melihat buah kepribadian yang nampak dalam hidup seseorang sebagai tanda kehidupannya di dalam Engkau. Aku memberikan keluasan kepadamu ya Roh Kudus, hasilkanlah buah pertobatan dalam diriku, sehingga melalui sikap hidupku ada orang lain yang dapat percaya kepadamu. Amin. Hasilkanlah buah yang selaras dengan identitas kita sebagai anak Allah.